Ahwan Suyuti atau Ahwan Kuncoro yang punya bebek packing yang disponsori Poso Bedo. Jadi kualitasnya guys, ini 1 kilo 3 besar ya, kirim ke warung 88 30 ekor. Kemarin yang target kita 10 ekor, ini sudah meningkat jadi. Assalamualaikum, berjumpa lagi di Rumah Peternakan. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, di momen lebaran ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang pemasaran yang sudah kita diskusikan kemarin ya, dan sekarang itu kita mempraktekannya. Bagaimana caranya? Untuk itu tonton terus sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, langsung kita eksekusi. Ini adalah ayam yang mau kita potong, yang mau kita kirim ke customer kita ya teman-teman. Ayamnya sehat-sehat, bobotnya 1 kilo lebih ya. Ini ayam kampung asli ya. Nah, tentu teman-teman penasaran bagaimana mempraktekannya, materi yang kita sampaikan kemarin ya teman-teman. Oke, kita bahas langsung eksekusi ya teman-teman. Untuk mempraktekannya, untuk itu harus perlu langkah-langkah yang real dan langkah-langkah yang efektif ya teman-teman. Kemarin kita membahas tentang materi pemasaran, kemana pemasarannya ya. Otomatis kita bahas ke resto yang pertama, yang kedua pemasarannya kemana, ke Facebook. Nah, ini yang kita praktekkan ya, bagaimana caranya. Untuk mempraktekkan ke resto-resto, teman-teman, yang perlu dipersiapkan ya, yang perlu dipersiapkan itu adalah mental dulu ya teman-teman. Jadi persiapkan mental teman-teman untuk langsung datang ke resto ya. Jika teman-teman tidak malu-malu atau mengklirkan ya mentalnya ya, otomatis tidak jadi untuk pemasarannya. Teman-teman loskan saja mentalnya ya teman-teman untuk pemasaran ini. Karena biasanya kalau masih malu-malu itu kurang terbiasa saja ya teman-teman. Kalau sudah terbiasa ya enak saja, seperti teman-teman di luar sana, seperti sales-sales yang biasa ya, mudah enak saja untuk memasarkannya teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan, yaitu mental ya teman-teman, harus bagus mentalnya ya. Yang kedua itu kita data ya teman-teman, kita data warung-warung lalapan atau resto terdekat di sekitar kita data dulu saja ya teman-teman. Ada berapa di daerah itu kita data, ada 10, ada 5, itu kita data semua. Biar apa? Biar enak nanti ketika kita mengunjungi, mempromosikan ayam kita itu enak, jalannya itu enak ya teman-teman. Bila langsung sacet ya, sacet maksudnya tidak ada data, kita datang ke resto, habis itu ke resto sudah selesai yang satu, ini kemana lagi ya, ini kan memakan waktu ya teman-teman. Beda kalau sudah kita data ya teman-teman, ini titiknya di sini. Jadi ketika kita mempromosikan ke resto 1 selesai, langsung kita ke resto yang kedua. Ketika resto kedua selesai, langsung kita ke resto atau warung lalapan ketiga dan selanjutnya. Seperti itu fungsi untuk data dulu ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung head to headnya itu langsung kita punya produk langsung ke situ. Nah,
seperti itu ya. Itu kurang efektif ya teman-teman, karena memakan waktu. Jadi kalau kita punya data dulu itu enak ya, habis ke sini habis ke sini ya. Itu yang perlu diperhatikan, bisa dipahami ya teman-teman langkah-langkahnya ya. Yang ketiga ya teman-teman, kita memasarkan ke Facebook ya. Untuk memasarkan Facebook itu lebih mudah ya teman. Kita share, kita ada orderan yang masuk, langsung kita kirim. Nggak perlu datang langsung dulu kita memberikan kelebihan produk kita, bobotnya atau gimana ya, seperti itu nggak perlu datang langsung ya. Kalau head to head ke resto itu perlu seperti itu ya. Itu kalau di Facebook ketika ada orderan masuk langsung kita data berapa yang mau di order, berapa bobotnya yang mau di order, berapa itu kita kirim. Lebih simpel untuk promosi di Facebook. Nah, dan ini bisa digunakan untuk senjata kita, untuk pemasaran peternakan kita ya. Semuanya bisa digunakan ya. Dan target kita hanya 10 ekor per hari. Ketika 10 ekor itu terpenuhi dalam waktu 1 bulan, kita sudah menghasilkan 300 ekor. Bayangkan 300 ekor itu sudah kecekel tangan, kocor bahasa Jawa ya teman-teman. Itu sudah bagus untuk peternakan kita. Bisa buat beli pakan, bisa beli kebutuhan ayam, kebutuhan keluarga kita ya teman-teman. Seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Itu rangka real yang harus kita persiapkan ya. Untuk mempraktekannya di video ini habis ini ya teman-teman, kita praktekkan. Kenapa saya sepil video pemasaran prakteknya, biar saya tidak dikatakan omong-omong saja, oh kamu banyak enggak. Saya ini sudah mempraktekkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang di luar sana mengalami kendala yang sama dengan saya di kendala pemasaran, karena pengepul mengambil kadang harganya gak sesuai dengan HPP peternakan kita jadi rugi. Jadi kita harus terjun langsung ke resto-resto seperti itu ya, biar biar peternakan kita keberlangsungannya ya bagus ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk prakteknya itu langsung tonton di video ini selanjutnya, jangan di skip ya teman-teman. Oke, langsung kita praktekkan. Untuk keberlangsungan lama untuk peternakan ayam kita kalau ada orderan, usahakan ayamnya bagus, gemuk ya teman-teman. Untuk ayamnya ya, jangan ayam-ayam yang yang kering kita kasihkan ke customer ya teman-teman. Jadi usahakan ayam betul-betul bagus dan fresh. Jadi seperti itu, biar apa? Biar pelanggan kita tidak kecewa. Karena apa? Karena ketika ada satu orderan itu harta karun kita ya sebenarnya ya. Jangan sampai lepas ya teman-teman. Itu pentingnya di situ ya teman-teman. Ketika orderan pertama dan tidak sesuai ekspektasi customer, otomatis customer akan lari. Lah ini kerugian bagi kita. Karena apa? Karena mencari satu customer satu saja itu sangat sulit ya. Dan ketika sudah ada yang order, usahakan semaksimal mungkin bener-bener biar puas ya, bagi itu ayam dan bebek yang kita tawarkan seperti itu ya. Kebetulan ini ada orderan kita ya, ayam dan bebek ya. Alhamdulillah ya sudah berjalan ya teman-teman. Seperti ini kita bersihkan sebersih mungkin sebelum kita kirim ke customer ya teman-teman. Seperti ini ya. Setelah kita cari sudah ketemu ya guys. Halo guys, saya sudah sampai untuk mengantarkan bebek kita ya guys. Ini oke,
Oke, kita antar di warung Wolu Telu. Oke, di sana tempatnya guys. Nih guys, kuncinya jangan malu itu saja untuk mempromosikan ayam kita atau bebek kita ya teman-teman. Jualan apapun kalau malu tidak akan ada hasil ya teman-teman. Kita langsung head to head atau kita datangi rumah yang punya restu, boleh ke restunya, boleh, terserah ya teman-teman. Yang penting ada closing ya teman-teman, seperti itu. Hari ini ngantar lagi untuk pesanan bebek di warung 8 kita ngantar pesanan yang kemarin untuk saya. Ini order lagi nanti di warung makan 83. nah gimana teman-teman untuk mempraktekannya? Cukup mudah bukan? Yang penting kemauan ya, yang penting kemauan untuk mempromosikan itu saja. Untuk target 10 ekor per hari ya teman-teman. Bila tidak ada kemauan ya nggak usah untuk pemesanan ya teman-teman, tidur saja di rumah ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya part kali ini. Oke teman-teman, kita sudahi perjumpaan hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang mengalami kendala seperti saya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe biar saya terus semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, kita bertemu di next vlog selanjutnya. See you, bye bye. Salam jaya peternak ayam kampung.